Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai sekarang kita masih diberikan kesempatan dan keadaan sehat walafiat secara jasmani dan rohani. Semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang telah menderang ini. Perkenalkan, nama saya Marini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, program studi Ekonomi Syariah. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diempu oleh dosen Bapak Muhammad Nur Sayuti BAME, dan bertujuan untuk menyampaikan serta memberitahu mengenai Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja secara pandangan dan pemikiran dari salah satu Bapak Ekonomi Islam, yaitu Ibnu Khaldun. Sebelum masuk ke pembahasan keterkaitan Omnibus Law dengan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, di sini saya akan menjelaskan pengertian Omnibus Law terlebih dahulu. Omnibus Law ialah undang-undang cipta kerja yang isi kebijakannya lebih condong kepada perekonomian negara, yang diringkas dari 79 undang-undang menjadi 11 klaster, yaitu yang ke-11 klasternya adalah 1. Penyederhanaan perizinan tanah, 2. Persyaratan investasi, 3. Ketenaga kerjaan, 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM, 5. Kemudahan berusaha, 6. Dukungan riset dan inovasi, 7. Administrasi pemerintahan, 8. Pengenaan sanksi, 9. Pengendalian lahan, 10. Kemudahan proyek pemerintah, dan yang terakhir ke-11 kawasan ekonomi khusus. Nah, tentu saja setiap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pasti memiliki dampak positif dan negatifnya. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan dampak positifnya, yaitu undang-undang yang dirancang oleh pemerintah atau Omnibus Law yang dibahas DPR RUU ini tak hanya berimplementasi pada sektor ketenaga kerjaan, tapi juga kemudahan berusaha sehingga tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat. Lalu adanya regulasi untuk menjadi upaya terobosan hukum dan penyederhanaan hukum di Indonesia, karena pada RUU tersebut bisa menjadi jaminan terhadap kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi pemangku kepentingan. Namun, kebanyakan dari masyarakat memandang dan merasakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan lebih banyak berdampak negatif bagi pekerja atau buruh, yang seharusnya undang-undang tersebut saling seimbang antara atasan atau pemilik perusahaan dengan pekerja, tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Selanjutnya saya akan membahas dampak negatif dari Omnibus Law, yaitu yang pertama, hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota. Masalah aturan pesangon yang kualitasnya dianggap menurun dan tanpa kepastian. Lalu Omnibus akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas. Awalnya di undang-undang itu outsourcing berupa ke core business. Sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan. Kalimat aturan mengenai jam kerja yang dianggap eksploitatif, karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap, penggunaan tenaga kerja asing, termasuk buruh kasar yang bebas, PHK yang dipermudah, dan akhir hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Nah, dalam hal ini pandangan pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa apabila berbicara mengenai ekonomi maka haruslah memandang dari dua sudut, yaitu yang pertama sudut tenaga dan yang kedua dari sudut penggunaannya. Dari sudut tenaga ada dua model, yaitu yang pertama tenaga untuk mengerjakan barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang dinamakan dengan ma'asyi atau penghidupan.
Lalu model kedua yaitu tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak atau yang disebut dengan tamawul atau perusahaan. Lalu dari sudut kegunaannya terdapat dua model juga, yaitu yang pertama, penggunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingan sendiri. Dan yang kedua, kegunaannya untuk kepentingan orang banyak, sedangkan kepentingan orang yang mengerjakannya tidaklah menjadi tujuan utama. Nah, dilihat dari pemikiran Ibnu Khaldun, dapat disimpulkan bahwa ekonomi bagi sebuah negara sangatlah mengambil peran penting dalam rangka mensejahterakan rakyat. Maka dari itu, hal-hal yang bersangkutan dengan keputusan kebijakan ekonomi haruslah dipikirkan dengan sangat matang oleh pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi dan warga negara. Dengan kata lain, semua harus berjalan seimbang demi kebangkitan perekonomian dan kesejahteraan rakyat secara umum. Demikianlah ya hal yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.